بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم قد أنصح لي أبي وربت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم لكن وقد أحملت نشها والإرشاد ولم أكن مشغيا رشدا من أي فمي وأنزلت لكل حبوب الري مستلا تروه بالأذان تغنية النسيم قد أنصح لي أبي وربت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم فكنت مشتغلا ريئا وإلخا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji yang tinggi, syukur yang dalam kita haturkan kehadirat ilahi Rabbi yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang menganugerahkan karunia rahmatnya, kesehatan jasmani dan juga rohani, sehingga alhamdulillah kita masih berjumpa di bulan yang penuh berkah ini, yakni bulan suci Ramadan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita di manakah jalan menuju ke jurang kesengsaraan dan di mana jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhir. Sahabat rahimakumullah, berbicara mengenai masa remaja. Masa remaja itu apa? Masa remaja adalah masa sudah kanak. Dalam bahasa Arab, marhala murahaqah. Marhala murahaqah ya, marhala ba'da marhala tufl. Ini masa sesudah kanak. Atau marhala baina marhala tufl wa marhala syuyukh. Yaitu masa antara kanak-kanak dan dewasa. Berarti di tengah-tengah. Di tengah-tengah inilah yang disebut dengan masa remaja. Anak-anakku yang berada di pada dulu ini, posisinya sekarang kalian pada tahap fase masa remaja. Di masa remaja ini adalah masa yang paling indah. Masa-masa indah di sekolah, masa-masa yang penuh dengan cinta, masa-masa masa indah di sekolah, masa bisa kasih di sekolah. Nah, itu masa remaja, masa-masa indah di sekolah. Tapi kalian jangan terlena. Karena apa? Karena justru di masa remaja inilah masa yang penuh dengan cobaan. Kok bisa Bu coba? Iya, karena di masa remaja ini timbullah rasa syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat adalah hawa nafsu. Ketika kalian sudah timbul rasa syahwat, rasa hawa nafsu, maka kita harus mampu mengendalikan rasa syahwat itu. Nah, bagaimana cara kita mengendalikan rasa syahwat itu? Tentunya adalah dengan iman dan takwa. Kita tidak punya iman, kalau kita tidak punya takwa, kita nggak akan bisa menahan rasa hawa nafsu tersebut. Yuk, siapa yang pacaran berdua-duaan, di tengah-tengah ada setan. Ketika kita tidak mampu menahan rasa nafsu syahwat tadi, sehingga kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dan itu adalah berbahaya. Jangan ya Dek, jangan. Nah, kita sebagai masa remaja harus bisa menjadi generasi penerus bangsa, sehingga kita harus bisa memiliki cita-cita. Apa cita-cita kalian? Itulah yang harus kalian pandang untuk masa depan kalian. Cita-cita itu apa? Cita-cita itu yang menjadikan masa depan kita lebih indah, untuk lebih maju, lebih sukses. Maka dari itu kalian harus memiliki cita-cita. Dan kita pun tidak boleh menganggap kita, aku ini gak iso opo-opo. Apa yang aku banggakan dari diriku? Kita tidak boleh berkata seperti itu. Kita harus mencari jati diri kita. Di manakah kemampuan kita? Karena Allah menciptakan manusia itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Sehingga kalian harus bisa mengetahui di mana kemampuan kalian, di manakah bakat kalian. Kalian sejenak coba kalau mau tidur dipikirkan, apa ya bakat saya? Apa ya kemampuan saya? Setelah dipikirkan, oh saya bisa bermain sepak bola misalnya. Berarti silakan diterjuni di bidang sepak bola. Silakan kuliah atau masuk klub sepak bola. Atau yang lainnya. Itulah harapan kita. Kalau kita tidak punya harapan, kalau kita tidak punya cita-cita,
maka kita tidak akan bisa maju. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki cita-cita? Yang pertama, kita tentunya harus rajin belajar, ya, mencari ilmu. Karena apa? Karena dengan ilmu kita akan bisa mengangkat derajat orang tua kita. Kita tidak boleh berpikiran seperti ini. Wah, ayahku tukang tambal ban. Paling aku nggak jauh beda, terus jadi tukang tambal ban. Kita nggak boleh berkata seperti itu. Kita harus lebih tinggi dari profesi orang tua kita. Le ayahku tambal ban, aku harus lebih tinggi dari beliau. Karena apa? Karena untuk mengangkat derajat beliau. Karena dengan ilmu lah akan bisa kita angkat derajat orang tua kita. Jadi kalian jangan berhenti menuntut ilmu, karena ilmu itu adalah seperti bunyi berikut. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi. Jika kalian ingin sukses di dunia, maka harus terus mencari ilmu. Wa man arada akhirah, dan jika kalian juga ingin sukses di akhirat, maka juga harus menguasai ilmu, sehingga ilmu itu penting. Maka jangan malas untuk belajar menuntut ilmu. Dan jangan lupa juga minta doa restu kepada kedua orang tua. Karena jika orang tua meridhoi, maka Allah meridhoi. Minta doa restu kepada orang tua, dan jangan lupa rajin belajar untuk menuntut ilmu. Itu adalah kunci sukses untuk meraih masa depan kita, supaya menjadi generasi penerus bangsa yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Jadi kita harus sukses kedua-duanya, sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.